Kota Madiun masuk nominator I-Bangga Award. Rangkaian acara sambut Hari Jadi Kota mulai digelar. Lawatan Duta Literasi ke lokasi bersejarah di Kota Madiun. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Elin Fariza, inilah Madiun This Week selengkapnya. Wali Kota Maidi mendapatkan penghargaan Satya Lencana Wirakarya melalui ragam inovasinya untuk kehidupan yang berkualitas bagi warga Kota Madiun. Tak hanya itu, Kota Madiun masuk menjadi nominator I-Bangga Award 2023 dengan nilai IKH 60,52 poin. Upaya Wali Kota Maidi memberikan kehidupan yang berkualitas kepada masyarakat berbuah manis. Inovasi Wali Kota terkait siklus hidup sejahtera di Kota Madiun mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu pun diusulkan BKKBN untuk mendapatkan penghargaan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden RI tahun ini. Tahap penilaian pun telah berjalan. Salah satunya peninjauan lapangan yang dilakukan oleh tim Sekretariat Militer Presiden atau Setmilpres dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Rabu 14 Juni 2023. Penghargaan Satya Lencana Wirakarya merupakan tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada para warganya yang telah memberikan dharma bakti yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat menjadi teladan bagi orang lain. Dr. Muhammad Nur merupakan orang pertama di Kota Madiun yang mendapatkan penghargaan itu pada tahun 2022 yang lalu. Nah, Wali Kota Maidi berkesempatan mendapatkan penghargaan serupa tahun ini. Wali Kota Maidi mengatakan namanya memang diusulkan BKKBN untuk mendapatkan tanda kehormatan dari Presiden, yakni mengusung program siklus keluarga sejahtera di Kota Madiun. Artinya, perhatian pemerintah terhadap hajat hidup warga saat masih di dalam perut, lahir hingga kelak lanjut usia atau lansia. Tak heran, angka harapan hidup di Kota Madiun cukup tinggi, yakni mencapai 73,13 tahun. Artinya, setiap bayi yang lahir di Kota Madiun memiliki usia harapan hidup mencapai 73 tahun lebih. Wali Kota menambahkan, program tersebut perlu dilakukan untuk menyiapkan masyarakat menuju generasi emas 2045 mendatang. Pun, segala persiapan harus segera dilakukan mulai saat ini. Sehingga, bayi yang lahir dan kelak dewasa tidak menjadi korban perubahan, melainkan ikut berubah dan mampu mengubah kota serta negara ini lebih maju. Bayi yang lahir ini kasarannya ada jaminan hidupnya itu layak. Ada jaminan bayi ke depan itu bisa mengikuti generasi emas tahun 2045. Jadi sinilah bahwa program-program itu apa dicek semua. Maka saya memang di kota itu sudah kita siapkan. Artinya bayi yang lahir itu ke depan bukan menjadi korban perubahan, tapi dia ikut mengikuti perubahan dan ikut bisa berubah. Generasi emas itu. Sehingga bayi harus sehat, orang tuanya harus memberikan semangat, generasinya ke depan harus lebih baik. Ini yang kita lakukan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun kembali berpeluang mengukir prestasi, sebab Kota Pendekar satu dari 5 daerah yang masuk nominasi I-Bangga Award 2023 yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Timur. Peninjauan lapangan pun digelar dalam rangka penghargaan tersebut. Wali Kota Madiun Maidi optimis Kota Madiun bisa meraih I-Bangga Award tersebut. Pasalnya, selain telah memenuhi semua persyaratan, nilai indeks kebahagiaan hidup IKH di Kota Madiun juga cukup tinggi. Untuk nilainya, di Kota Madiun berada di angka 60,52. Angka tersebut lebih tinggi dari angka Jawa Timur.
Karenanya, Wali Kota optimis nilai peninjauan lapangan juga tinggi. Kota Madiun juga memiliki banyak inovasi di bidang pembangunan manusia untuk mewujudkan kesejahteraan warga tersebut. Perhatian dimulai dari sejak sebelum kelahiran hingga kematian. Pemeriksaan juga dilakukan pada pasangan calon pengantin. Hal itu dilakukan guna mempersiapkan masa kehamilan yang sehat setelah menikah nanti. Begitu juga dalam masa kehamilan. Pendampingan terus dilakukan sampai pasca melahirkan. Selain itu, berbagai barang kebutuhan cukup mudah didapatkan dengan harga terjangkau di Kota Madiun. Wali Kota tidak membantah, Kota Madiun tidak memiliki banyak lahan pertanian. Namun, Kota Madiun menjadi tempat berjualan produk-produk dari daerah sekitar. Karenanya, mendapatkan barang kebutuhan cukup mudah dan murah. Di Madiun itu sangat bahagia. Apa indikasi bahagia? Angka perceraian turun tidak ada. Nikah dini, Jawa Timur kita terendah loh. Yang kedua, Madiun itu kenapa Madiun itu bahagia? Kebahagiaan itu adalah kebutuhan kan terpenuhi. Madiun itu menjadi sentral produksi dari sekitarnya. Jadi kita kan dari Magetan, tumpak blek gini, kita yang menjualkan. Di mana ini barang banyak, orang Madiun tidak punya tanaman, tapi sayurnya banyak, harganya murah, gaji tetap, bisa nabung. Ini bahagia, makanya orang Madiun itu indeks kebahagiaannya tinggi sekali. Itu satu. Yang kedua, anak sekolah yang sifatnya itu memerlukan kehadiran pemerintah hadir menjamin dia. Kurang bahagia apa? Gitu. Kurang bahagia apa saya? Sekolah di sekolah nih, sunat di sunat nih, mantu di mantok nih, kuliah di kuliah nih. Gitu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Indeks kebahagiaan hidup atau IKH di Kota Madiun cukup tinggi, mencapai 60,52 poin. Angka tersebut juga sudah naik 4,1 poin dari sebelumnya. Hal itu disampaikan Dr. Lutfi Agus Salim, akademisi UNAIR sekaligus Ketua Tim Penilai IBangga Award 2023. Kota Madiun memang satu dari 5 nominator IBangga Award yang digelar Pemprov Jawa Timur. Lutfi dan anggota pun melakukan peninjauan lapang dalam rangka penghargaan tersebut. Lutfi menyebut setidaknya terdapat 3 dimensi indeks kebahagiaan, yakni kepuasan hidup atau life satisfaction, perasaan atau affect, dan makna hidup atau eudaimonia. Dari ketiga dimensi tersebut terbagi menjadi 17 indikator. Dari indikator kebahagiaan tersendiri terdapat kenaikan 7 poin. Lutfi menyebut dalam beberapa indikator juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, seperti ketentraman yang naik 5 poin dan kemandirian yang naik 2 poin. Namun tentu capaian tersebut bisa semakin ditingkatkan. Seperti indikator kemandirian yang meningkat 2 poin. Faktornya mulai soal pekerjaan, skill masyarakat, pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi, dan lainnya. Menurut Lutfi, masyarakat harus dibekali kemampuan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Tak heran Lutfi menyebut Kota Madiun layak masuk nominator IBangga Award tersebut, pun tidak menutup kemungkinan bisa mendapatkan penghargaan. Apalagi dia menyebut ada banyak inovasi yang ditemukan dalam peninjauan lapang tersebut. Saya yakin teman-teman semua sudah mendengarkan semua, semua menyasar ke indikator-indikator tadi, 17 indikator sih sebenarnya. Dari 3 dimensi tadi itu Pak Wali Kota itu bisa tahu detail-detailnya setiap kekurangan-kekurangan atau kelebihan potensi-potensi yang ada di setiap sudut kota kayaknya begitu, sehingga mampu mendesain gitu ya, bahwa kekuatan dipakai untuk menyelesaikan masalah yang ada. Makanya tadi ada peran swasta dan juga peran filantropi kan gitu ya, apabila ada masalah-masalah bisa diselesaikan dengan pemerintah, swasta, tadi legislatif, akademisi, filantropi, macam-macam. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Piye lur? Iki ana kabar gembira lur. Mengeti hari jadi Kota Madiun ke-105. Sing duwe tunggakan pajak PBB ayo ndang podo dibayar. Ojo mikir dendane. Tak bebasne dendane. Madiun Kutha Pendekar lur. Ojo lali pajeke. Ndang dibayar, PBB lancar, pembangunannya gencar, cepet dadi lur. Salam Kota Pendekar lur ya. Oke. Kota Madiun kembali jadi lokasi studi tiru. Terbaru, kunjungan datang dari Kabupaten Siak. Sementara itu, berbagai rangkaian acara sambut hari jadi Kota Madiun mulai digelar. Kota Madiun benar-benar menarik bagi daerah lain. Ada satu lagi kepala daerah yang tertarik berkunjung ke Kota Pendekar. Kali ini ada dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang datang berkunjung Rabu 14 Juni malam. Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Siak, Al-Fedri. Wali Kota tak irit untuk berbagi wawasan dan juga pengalaman. Berbagai pertanyaan dari tamu dijawab tuntas, mulai terkait pembangunan fisik, pembangunan sumber daya manusia, hingga soal Smart City. Seperti diketahui, Kota Madiun satu dari 100 daerah pilot project Smart City nasional. Hal itu juga tengah dipersiapkan oleh Kabupaten Siak. Wali Kota pun menyampaikan berbagai inovasi yang mendukung konsep Smart City di Kota Pendekar. Pada kesempatan itu, Wali Kota Maidi juga mengajak rombongan untuk berkeliling melihat hasil pembangunan Kota Madiun. Salah satunya di kawasan wisata Sumber Umis Pahlawan Street Center atau PSC dan kawasan Pahlawan Religi Center atau PRC. Kota Madiun memang cukup indah dinikmati kala malam. Hal itu salah satunya karena program Kota Sejuta Lampu. Menariknya, berbagai lampu penerangan tersebut cukup dikendalikan dari smartphone. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Menciptakan lingkungan yang nyaman dan bersih menjadi tanggung jawab bersama. Maka dari itu, Wali Kota Maidi mengajak seluruh siswa SD dan SMP negeri swasta di Kota Madiun untuk membudayakan cinta lingkungan. Seperti terlihat di Jalan Kartini, Kamis 15 Juni. Wali Kota Maidi memberangkatkan siswa-siswi SMPN 1 Kota Madiun untuk membersihkan lingkungan sekitar sekolah. Tak hanya itu, secara simbolis, Wali Kota menyerahkan perlengkapan kebersihan kepada perwakilan siswa. Setelah itu, Wali Kota juga ikut bersama para siswa menyapu di sekitar lingkungan sekolah tersebut. Dalam sambutannya, Wali Kota mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di Kota Madiun yang mau ikut serta menjaga kebersihan kota. Wali Kota juga mengatakan jika seluruh masyarakat termasuk siswa peduli akan kebersihan lingkungan, maka tamu-tamu yang datang di Kota Madiun akan merasa nyaman dan betah untuk singgah di kota ini. Untuk diketahui, bersih-bersih lingkungan sekolah yang dilakukan siswa SD dan SMP negeri serta swasta di Kota Madiun ini digelar dalam rangka Gerakan Kota Madiun Cinta Kebersihan yang digelar selama 15 hingga 16 Juni 2023. Kegiatan tersebut juga digelar dalam satu rangkaian menyambut Hari Jadi Kota Madiun yang ke-105 pada Juni mendatang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ratusan siswa-siswi SD hingga SMP di Kota Madiun secara serempak melakukan bersih-bersih di lingkungan sekitar sekolah. Giat tersebut dalam rangka Gerakan Kota Madiun Cinta Kebersihan untuk menyambut Hari Jadi Kota Madiun ke-105 pada 20 Juni mendatang. Para siswa terlihat sangat antusias membersihkan lingkungan sekolah, mulai dari menyapu hingga mengumpulkan sampah kerinjing bambu yang sudah dihias. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Lismawati mengatakan, Gerakan Cinta Kota Madiun Bersih dan Indah ini sebagai bukti bahwa siswa-siswi di Kota Madiun mencintai kotanya, diwujudkan dengan membersihkan lingkungan sekitar.
Lismawati menambahkan, gerakan seperti ini akan digelar rutin, sehingga harapannya bisa membudaya. Anak-anak menjadi terbiasa untuk hidup bersih dan cinta lingkungan. Harapannya ke depan seperti hari ini itu akan ada kegiatan rutin sehingga nanti anak-anak benar-benar membudaya, terbiasa untuk hidup bersih. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun menyimpan banyak sejarah. Untuk lebih mengenalnya, Dispusip mengajak Duta Literasi berkunjung ke berbagai tempat bersejarah. Tak hanya itu, berbagai arsip kuno juga dilakukan digitalisasi. Sementara itu, pelatihan membatik digelar Dinsos PP dan PA untuk penyandang disabilitas. Sebanyak 27 duta literasi Kota Madiun diajak berkeliling Kota Pendekar untuk mengunjungi beberapa lokasi bersejarah. Antara lain Bakorwil, SMP Negeri 1 Kota Madiun, Gereja Santo Cornelius, hingga Masjid dan Makam Kuncen pada Kamis 15 Juni 2023. Heri Wasana, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun menjelaskan, kegiatan merupakan pelaksanaan kelas menulis duta literasi. Sebelum menulis, pihaknya mengajak mereka berkeliling di lokasi-lokasi bersejarah yang ada di Kota Madiun. Dalam setiap kunjungan ke lokasi bersejarah, para duta literasi didampingi pemandu yang akan memberikan mereka gambaran sejarah tentang tempat-tempat yang didatangi. Sebenarnya, kelas menulis duta literasi sudah diadakan sejak dulu, namun dulu hanya dilaksanakan di dalam ruang. Nantinya, tulisan yang sudah dibuat oleh para duta literasi akan dibukukan untuk digunakan sebagai sarana memperkaya hasanah sejarah tentang Kota Madiun. Heri berharap nilai-nilai cinta literasi sudah ditanamkan ke anak-anak sejak dini melalui kegiatan ini. Sebab dengan berliterasi, kita membuka cakrawala. Juga dengan tulisan yang dibukukan, masyarakat bisa lebih tahu dan mengerti tentang sejarah Kota Madiun. Sangat senang karena kami bisa bertemu banyak teman baru yang asalnya dari seluruh sekolah di Kota Madiun, dan tentunya kami mendapatkan banyak pengalaman, banyak ilmu pengetahuan terkait budaya-budaya yang ada di Kota Madiun. Sebelum ini kami tidak terlalu mengetahui akan budaya-budaya ini karena jujur tidak terdapat pada kurikulum sekolah kami. Jadi kegiatan ini sangat membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang budaya di Madiun, seperti sejarah-sejarahnya dan tempat-tempat yang bersejarah di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Koleksi langka dan kuno yang berbentuk cetakan rawan kerusakan. Maka dari itu, keberadaan naskah kuno dan manuskrip yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun perlu diselamatkan dengan cara didigitalisasi. Seperti yang dilakukan pada Senin 12 Juni. Dinas Perpustakaan setempat tengah melakukan digitalisasi pada buku kuno zaman Belanda. Kabid Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, Satrio Priyohandoko mengatakan bahwa saat ini tinggal sebagian koleksi langka saja yang belum terdigitalisasi di perpustakaan. Dijelaskan proses digitalisasi naskah kuno maupun koleksi langka ini dilakukan dengan menggunakan alat scanner, sehingga tidak merusak benda tersebut. Tahun ini terdapat 4 naskah kuno yang telah terdigitalisasi. Langendria Mandraswara, Wedatama Winardi, Adi Parwa Jilid 1 dan 2. Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah ini salah satu tugasnya adalah untuk merawat, memelihara naskah kuno. Prosesnya secara umum sama dengan perawatan dari koleksi yang lain, yaitu menjaga supaya bahan pustaka tersebut tidak lapuk, tidak dimakan rayap, dan awet untuk jangka waktu yang panjang. Salah satunya dilakukan dengan fumigasi, kemudian memberikan obat anti rayap. Kemudian juga apabila bahannya sudah sangat tua, itu kami lakukan restorasi seperti itu.
Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkarya. Maka dari itu, sebagai bekal pemberian keterampilan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos PP dan PA Kota Madiun membekali penyandang disabilitas dengan pelatihan membuat batik. Dalam pelatihan yang digelar selama 4 hari itu, para peserta dibekali keterampilan membuat batik jenis shibori, jumput, hingga batik tulis. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos PP dan PA Kota Madiun, Esti Handayani mengatakan, pelatihan digelar rutin setiap tahun. Para peserta yang terdiri dari penyandang tunarungu dan tunadaksa itu didampingi para pendamping seperti guru dari sekolah untuk memudahkan komunikasi antar pelatih dan peserta. Melalui acara tersebut, harapannya dari keterampilan yang dimiliki oleh mereka bisa mandiri dan bisa menjual hasil karyanya sehingga membantu ekonomi keluarga. Esti menambahkan, Dinas Sosial tak hanya memberikan pelatihan membatik kepada para disabilitas, namun juga pelatihan membuat telur asin yang sudah menjadi andalan karya dari para penyandang kebutuhan khusus. Ini itu untuk mengembangkan kreativitas anak-anak, karena memang dari anak-anak itu semua sudah punya basic ya, untuk basic punya keterampilan, tinggal kita itu mengembangkan mau dibawa kemana, yang jelas nanti ke depannya untuk menopang masa depannya. Jadi bekal awal, mudah-mudahan nanti bisa apa yang dia impikan bisa tercapai. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Sempat was-was menunggu kabar, akhirnya 19 calon jamaah haji atau CJH cadangan asal Kota Madiun mendapatkan kepastian untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci tahun ini, Jumat 9 Juni 2023. 19 warga tersebut mengikuti prosesi pelepasan CJH di Masjid Agung Baitul Hakim untuk diberangkatkan ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya sebelum diterbangkan ke Makkah. Hal ini seperti diungkapkan oleh salah seorang CJH asal Kelurahan Manis Rejo, Hidayat. Pria 63 tahun ini mengaku senang dan lega bisa mendapatkan kepastian berangkat haji tahun ini bersama dengan sang istri, Wiwi Susanti. Hidayat pun mengaku bersyukur bisa mendapatkan kesempatan menunaikan rukun Islam kelima itu tahun ini. Karenanya, dia berharap senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah. CJH asal Kota Madiun akan bergabung dengan Kloter 44 Embarkasi Surabaya bersama jamaah dari Ponorogo, Pacitan, Magetan, dan Surabaya. Masih cadangan, tapi belum ada berita, tapi ada katanya dah pasti berangkat, tapi secara resminya itu belum kami terima, sehingga kami juga merasa was-was. Tapi setelah ada berita, sudah kita diberi nomor paspor, nomor visa, dan kloter, terus ada surat yang cadangan menjadi jamaah berangkat, menjadi rangka reguler, itu baru bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kepada Allah. Sementara itu, Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Kota Madiun, Hoirul Kamami menuturkan bahwa dari 19 CJH tersebut, jamaah tertua berusia 71 tahun 6 bulan 6 hari atas nama Siti Romlah dan jamaah termuda 30 tahun 6 bulan 3 hari atas nama Intan Permatasari. Sedangkan jamaah dengan risiko kesehatan cukup tinggi mencapai 11 orang. Jangan melaksanakan ibadah secara maksimal, tapi minimal saja, yang wajib-wajib saja, sehingga nanti tetap terjaga kesehatan. Sebab kondisi di Arab Saudi dengan di tanah air itu berbeda. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Kegiatan sholat Isya berjamaah bersama Wali Kota Madiun Maidi tak hanya menjadi sarana peningkatan keimanan dan ketakwaan semata. Lebih dari itu, kegiatan tersebut juga sebagai sarana serap aspirasi masyarakat. Seperti yang terlihat saat gelaran sholat Isya berjamaah Wali Kota Madiun Maidi di Masjid Al-Mujahidin Manis Rejo, Rabu 14 Juni 2023. Berbagai aspirasi pun mengemuka, di antaranya terkait bantuan tempat ibadah, pengaspalan jalan, penerangan jalan umum, dan lain sebagainya. Wali Kota mengatakan apa saja yang diperlukan segera diinventarisir agar bisa optimal digunakan untuk masyarakat. Wali Kota mengatakan bantuan khusus tempat ibadah memang tersedia. Anggarannya mencapai 3 miliar rupiah setiap tahun. Bantuan ini bukan hanya untuk masjid, tetapi juga tempat ibadah yang lain seperti gereja dan lainnya. Wali Kota menyebut pembangunan memang harus berangkat dari usulan masyarakat. Karenanya, Wali Kota kerap turun ke bawah guna menyerap aspirasi masyarakat tersebut. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi kembali menggelar kegiatan bersepeda pagi bersama pimpinan OPD dan BUMD. Kamis 15 Juni, Wali Kota beserta rombongan menyambangi wilayah Kecamatan Kartoharjo, yakni di Kelurahan Kartoharjo, Kanigoro, dan Klegen. Di 3 lokasi tersebut, orang nomor 1 di Kota Pendekar ini melihat progres pembangunan di sejumlah proyek strategis Pemkot Madiun. Salah satunya Pondok Lansia di kawasan lapak UMKM Bumi Semendung, Kelurahan Klegen. Tak hanya itu, mantan Sekda Kota Madiun tersebut juga menghadiri pertemuan bersama masyarakat di lapak UMKM masing-masing kelurahan. Dalam pertemuan ini, Wali Kota pun menyampaikan sejumlah proyek pembangunan ikon baru Kota Madiun. Salah satunya pembangunan ikon kincir Belanda dan jam Big Ben di kawasan Sumber Umis. Juga penyempurnaan area Pahlawan Religi Center atau PRC. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga menyampaikan proyek revitalisasi rumah tahanan militer atau RTM yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai kafe Tempo Dulu, serta pembangunan Tugu Monas. Untuk itu, Wali Kota menghimbau masyarakat untuk senantiasa mendukung proses pembangunan Kota Madiun dengan cara menjaga keamanan dan ketertiban wilayah kota. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri dan keluarga dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Elin Fariza bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.